Bab 3381-3385. Tapi di permukaan, Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, jangan berani menipu, sungguh. Petik 2. Faktanya, pada masa itu, murid dan Dao, arai Dao dan instrumen Dao berlatih 3 cara, peningkatan wilayah mereka jelas merasa bahwa mereka semua tidak bisa bersatu. Jadi saya melepaskan dan Dao dan Qi Dao dan berspesialisasi dalam arai Dao. Zhuge mengangguk dan berkata, anak baik, aku akan mengajarimu untuk menjadi master susunan batas yang unik dan kuat di surga ketujuh. Terima kasih, Tuan Zhuge. Saat ini, Mu Yun juga sangat berterima kasih. Meskipun Zhuge Zuhao ditekan oleh Presiden pertama Akademi Yuding. Tapi terakhir kali, dia ingin keluar dari masalah. Dengan kerjasama yang baik, Mu Yun tidak akan mengingkari janjinya. Zhuge Zuhao, apakah kamu tahu? Mu Yun bertanya, aku tidak mengenalnya, tapi aku pernah mendengar tentang dia. Master arai batas level 7 juga bisa disebut master. Pria ini berasal dari menara surga, tapi bagaimana dia bisa dilarang di sini sebagai sosok yang terkenal dan sombong? Mu Yun buru-buru berkata, aku bertengkar dengan generasi awal Akademi Yuding. Generasi awal meninggal dan dia dilarang. Sepertinya itu karena seorang wanita. Ini sedikit menarik, kata Guiyi perlahan. Bocah Bao, belajarlah dengan giat. Orang ini memiliki kekuatan susunan yang bagus. Jika ada susunan dalam 10.000 batas langit, dugu kamu melihat Ge Zuhao ini pada tahun-tahun itu, dan dia sangat mengagumi mereka. Sepertinya mereka telah berkomunikasi selama beberapa waktu. Orang ini seharusnya memiliki kemampuan nyata. Tapi aku terkejut berada di sini. Mu Yun mengangguk. Jadi ada baiknya mengikuti susunan lingkaran belajar Zhuge Zuhao. Apalagi ada Dekan Divan di RS Yuding. Setidaknya, dia juga menggantungkan gelar 9 murid Dekan Divan. Zhuge Zuhao memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, pola batas adalah dasar dari susunan batas. Sebenarnya, itu juga intinya. Pada tahun-tahun itu, seorang tetua memberitahu saya bahwa pola batas mirip dengan kekuatan batas seni bela diri. Faktanya, semua jenis kekuatan antara langit dan bumi adalah kontrol paling dasar. Memadatkan pola batas seperti membangun rumah. Anda harus mendapatkan batu bata dan ubin sebelum Anda dapat mempertimbangkan cara menumpuknya. Jika tidak peduli seberapa pintar pembuatnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tanpa batu bata dan genteng. Mu Yun mengangguk dan berkata dengan serius, tetua mana yang bisa membuatmu sangat mengagumi? Haha, Zhuge tersenyum dan tidak banyak bicara. Perhatikan baik-baik. Zhuge menjatuhkan kata-katanya dan menunjuk jarinya. Di antara cahaya mengembun, susunan batas muncul di depan Mu Yun. Arai batas, 2000 pola batas, terintegrasi penuh ke dalamnya. 7 susunan batas roh jahat. Zhuge Zuhao berkata dengan serius, 2000 pola batas bertemu, dan 200 pola batas dapat memadatkan 1 ki jahat, 7 ki jahat, dan memiliki kekuatan membunuh yang kuat. 600 pola batas terakhir adalah yang paling penting untuk menstabilkan susunan batas. Anak laki-lakimu, sekarang susunan batas dengan 1000 garis batas harus baik-baik saja. Kemudian mulailah dengan 2000, lalu 3000, 4000. Petik 2. Ingat, belajar memadatkan susunan batas juga merupakan penempaan pola batas. Jangan ceroboh. Mu Yun mengangguk. Di waktu berikutnya, Mu Yun telah mempraktikkan susunan batas di Istana Guntur dari kuburan Guntur. Meng Zui menempa kekuatannya di menara pencerahan di lantai 4. Adapun Xie Qing, dia tidak menganggur. Ketiganya memiliki cara sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Halaman Tripod Giok, juga berangsur-angsur tenang. Pengadilan anak, halaman Tiandao dan halaman terowongan. Rumah, sakit kemanusiaan. Ada lebih banyak murid di akademi, tetapi ada lebih dari 100.000 murid di akademi. Semua sama. Pada hari ini, Mu Yun keluar dari lantai 3. Hanya pesan yang muncul di token murid. Dari Xie Qing, Mu Yun baru saja berencana untuk melihat pesan itu, dan sebuah tangisan terdengar. Itu Xie Qing. Kalian, menghilang begitu lama, kemana saja kamu? Xie Qing mengeluh di wajahnya. Aku menghubungimu melalui token murid, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Xie Qing dan Meng Zui sama. Aku sudah lama tidak mendengar kabar dari mereka. Mu Yun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, diam. Ada apa? Ada apa denganmu? Xie Qing mengeluh, kamu sekarang adalah murid ke-9 dari Dekan Divan.
Kamu belum pernah melihat guru ini. Dekan Divan memberitahuku sejak lama dan mengajakmu menemuinya. Petik 2. Mu Yun benar-benar melupakan tanaman ini. Suge Zuhao, tuan murahan ini benar-benar terlempar ke sudut oleh Mu Yun. Ikut denganku. Si Yeqing membawa Mu Yun dan menuju halaman terowongan. Kakashi, dekan sedang mencariku. Bagaimana aku bisa menemukanmu? Si Yeqing tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya juga divisi susunan batas, oke. Dan saya menghadapi divisi susunan batas yang menembus level 4. Mu Yun tertegun. Si Yeqing tersenyum. Lupakan saja, aku tidak akan bercanda denganmu. Kamu adalah murid ke-9 dari 9 dekan Divan. Aku yang kedua, iya. Mu Yun benar-benar terpana kali ini. Si Yeqing juga magang dekan Divan. Si Yeqing berkata lagi, di halaman terowongan, kakak bela diri Jingze, yang pertama di terowongan, juga magang dekan Divan dan magang besar. Murid kedua adalah aku, 3 murid Jingxiang, 4 murid Su Heng, 5 murid lebih suka berdiri. Berbicara tentang ini, si Yeqing berhenti dan berkata, 6 murid, 7 murid dan 8 murid telah meninggal. 9 murid adalah kamu. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. 9 murid, 3 tewas. Penggemar Dindi memiliki status tinggi dan kekuatan besar. Apakah muridnya akan dibunuh? Mu Yun bingung. Si Yeqing menghela nafas dan berkata dengan enggan, jika kamu keluar untuk pelatihan di masa depan, kamu juga harus berhati-hati. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan mulai lebih awal. Mu Yun bergumam, aku tidak akan keluar. Diperkirakan kali ini, keluarga Mo, Sekte Guiyuan, dan Sekte Jinglei tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhku. Jika aku keluar, aku akan mati. Aku harap kamu tahu. Si Yeqing menoleh untuk tersenyum dan berkata, terlebih lagi, kamu sekarang adalah murid ke-9 dari dekan Divan. Di masa depan, kamu harus memperhatikan pentingnya melakukan sesuatu di halaman terowongan. Menjadi murid dekan adalah suatu kehormatan, tetapi juga sebuah perbudakan. Mu Yun menggosok kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini sangat merepotkan. Aku tahu aku tidak akan melakukannya. Kalau Din Divan mendengar ini, dia. Din Divan adalah salah satu master susunan batas atas di halaman Yuding kami, master susunan batas level 6. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda bisa menjadi master. Jangan bicara omong kosong. Mu Yun mengangguk. Saat ini, mereka berkata dan datang ke kaki gunung. Pegunungan tinggi tidak megah, bahkan sedikit lebih pendek dari daerah sekitarnya. Namun, gunung ini adalah gunung inti dari halaman terowongan. Karena ini adalah kediaman dekan Akademi Terowongan. Si Yeqing memimpin Mu Yun untuk mendaki gunung. Tidak lama kemudian, saya sampai di puncak gunung. Di belakang alun-alun yang begitu luas terdapat beberapa candi, kompak dan tersebar, cukup megah. Saat ini, beberapa sosok berdiri di depan alun-alun. Kakak bela diri Si, kakak bela diri Si. 3 sosok, sekarang memberi hormat dengan hormat. Si Yeqing pergi ke depan, menatap pemuda terkemuka dan berkata dengan hormat, kakak bela diri Jing. Pria muda di depan berbalik dan mengangguk. Pria itu berpakaian hitam dan memiliki sosok yang ramping. Dia heroik di antara alisnya. Di tengah alisnya, ada tahi lalat, yang membuat orang merasa stabil. Ini saudara pendeta Mu Yun, bukan? Pria muda itu memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, saya Jingze, juga murid tertua dekan Divan, kakak laki-laki tertuamu. Mu Yun membungkuk. Ini kakak laki-laki ketigamu Jingxiang, kakak laki-laki keempat Su Heng dan kakak laki-laki kelima Ningli. Jingze berkata dengan lembut, di masa depan, kami berenam akan mempelajari Jizen di bawah dekan. Saya harap adik dari pendeta tidak akan melihat dunia luar. Jingxiang, Su Heng, Ningli, kamu tidak diizinkan untuk menindas adik laki-laki. Su Heng yang kekar maju, meletakkannya di bahu Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan menggertak adik laki-laki pendeta, tapi itu, Es Xiang dan 5 tua. Saya tidak yakin. 4 tua, kamu bicara omong kosong lagi. Jingxiang buru-buru berkata, saudara pendeta, jangan dengarkan omong kosong Su Heng. Kami saling mencintai. Memotong. Su Heng tidak peduli dan berkata, kakak seperguruan ketiga, apakah kamu hanya saling mencintai dengan kakak perempuan kedua? Kamu anak laki-laki, dipukuli. Beberapa orang berbicara, tetapi tidak ada pengekangan. Si Yeqing memandang Mu Yun dan berkata, dekan memerintahkan kontrol ketat atas intrik antara saudara-saudara di divisi itu.
Saat ini, Jingze tersenyum dan berkata, karena dekan menerima kami sebagai murid, dia secara alami berharap kami dapat mempelajari array dengan baik, begitu juga kami. Saudara pendeta, Anda tidak perlu khawatir tentang penipuan saya. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Ningli tidak dapat menahan diri untuk berkata, ketiga adik seperguruan itu terbunuh karena semangat juang, jadi tuannya berkata, kami ingin. Petik 2. Ningli. Jingze mengerutkan kening dan berkata, jangan sebutkan ini di depan pintu tuan. Ningli tersenyum canggung dan mengangguk. Dekan Divan, dia memiliki 8 murid, dan sekarang Mu Yun adalah yang ke-9. 3 murid terbunuh setelah berlatih di luar. Hal ini juga merupakan rasa sakit di hati Din Divan. Jangan sebutkan apapun, sebuah suara terdengar pada saat ini. Di depan alun-alun, sesosok berjalan keluar saat ini. Din Divan, mengenakan jubah hitam, ringan, mantap, dan kuat. Bertemu dengan dekan, mereka semua membungkuk. Mu Yun, ini dia. Divan memandang Mu Yun, melambai dan berkata, apakah kalian sudah saling memperkenalkan? Mu Yun, mulai hari ini, kamu akan menjadi 9 muridku. Saya tidak suka program rumit itu, yang sederhana dan langsung. Mu Yun membungkuk dan berkata, aku mengerti. Aku menerimamu karena aku menyukai bakatmu. Aku benar-benar tidak tahu bakatmu. Ningli, coba Mu Yun. Layar darat secara acak. Ningli tercengang saat ini, dan buru-buru berkata, Tuan, izinkan saya mencoba. Saya telah mengumpulkan 7.000 pola batas Tao sekarang, bukankah itu pantas? Mendengar ini, 4.000 jalan. Ketika Divan mendengar ini, matanya jelas tertegun, dan kemudian berkata, Ningli, maka kamu dapat menggunakan susunan batas dengan 4.000 pola batas untuk menguji fondasi dan kekuatan susunan batas Mu Yun. Mendapatkan, Ningli berkata sambil tersenyum, saudara pendeta, jangan katakan itu ketika kamu datang, aku akan memberimu pengganggu. Ini adalah perintah dekan. Kakak bela diri Ning melepaskan kudanya. Mu Yun juga ingin mencoba saat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tinggal bersama Zhuge Zuhao, tetapi dia tidak menganggur. Saat ini, mereka berpose. Jingze, Jing Xiang, Su Heng, Si, Ye Qing dan Divan semuanya menyingkir. Rangkaian batas 1000 batu. Ningli bergerak, dan dalam sekejap, 4.000 pola batas memadat saat ini. Dengan kilatan cahaya, pola batas Tao memadat menjadi skala hampir dalam sekejap mata dan menutupi sisi Ningli. Suara gemuruh, di dalam susunan batas, batu-batu besar, terus bergerak. Ningli jelas menggunakan cara yang sebenarnya. Tidak sulit untuk melingkari segi 4 suci dari susunan batas 1000 batu. Apalagi kombinasi susunan ini dan Kastor dapat menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Layar darat berkomentar, dia secara pribadi mengajar murid-murid ini dalam formasi. Dia sering mengoreksi kekurangan mereka setiap hari untuk pertama kalinya. Divisi array batas level 6 tidak ada di mana-mana. Di seluruh halaman Yuding, hanya segelintir orang yang telah mencapai level 6 divisi susunan batas. Mata Mu Yun bergerak saat melihat pemandangan ini. Array ajaib yang bisa diubah. Saat Anda meminum sepatah kata pun di dalam hati, 4.000 garis batas mengembun dalam sekejap. Array besar diatur hampir dalam sekejap. Dalam sekejap, Mu Yun menghilang ke dalam barisan dan tidak bisa dilihat. Ningli tersenyum dan berkata, saudara pendeta, susunan sihir ini tidak tahan terhadap susunan batas 1000 batu saya. Dengan itu, Ningli memanipulasi susunan dan bergegas ke Mu Yun dalam sekejap. Batu-batu besar tiba-tiba keluar dari udara tipis dan menabrak susunan Mu Yun yang bisa berubah dan ribuan sihir. Boom! Suara-suara keras terdengar, dan alun-alun bergetar saat ini. Ningli sekarang mengangkat mulutnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, saudara pendeta, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada apa-apa. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat itu. Wajah Ningli berubah. Dalam sekejap, di depannya, batu itu pecah, dan pedang panjang berubah menjadi panjang 100 kaki, yang terpotong pada saat ini. Sosok Ningli mundur dan wajahnya jelek. Array batas batu jahat. Dengan raungan, sebuah batu besar setinggi 100 kaki muncul di depan Ningli. Ada bunyi gedebuk. Satu persatu, pedang raksasa itu membombardir batu besar dan meledak menjadi raungan yang mengejutkan. Lebih baik berdiri sekarang dan singkirkan hati yang meremehkan. Mu Yun sebenarnya menggunakan berbagai susunan sihir untuk menipunya. Dalam waktu sesingkat itu,
susunan batas kedua dipadatkan. Adik laki-laki gembala, tidak sesederhana itu. Aku tidak bisa menghentikannya. Kakak bela diri Ning. Suara Mu Yun terdengar lagi. Sua-sua, pedang besar datang dari kedua sisi saat ini. Aku bisa menghentikannya. Ningli sekarang, di sisi kiri dan kanan, dua tembok besar meletus lagi, dan raungan terus berdering. Pada saat ini, pedang raksasa itu dilawan lagi. Dan bagian belakang, suara Mu Yun terdengar, dan bayangan pedang datang kemana-mana. Ningli dengan cepat berbalik dan tembok besar muncul lagi untuk memblokir pedang besar itu. Mu Yun tersenyum saat melihat pemandangan ini. Arai meteorit Vientin. Boom! Di atas langit, batu setinggi 100 kaki tiba-tiba jatuh pada saat ini. Melihat pemandangan ini, Ningli menjadi pucat. Tertipu, keempat sisi disegel, dan Mu Yun menyerang langsung dari atas dan menghancurkannya. Kali ini, aku benar-benar harus bersembunyi. Boom! Suara keras menyebar di sekitar bidang seni bela diri. Jing Ze, Jing Ziyang, Su Heng dan Si Yeqing tercengang saat melihat pemandangan ini. Dalam kompetisi ini, Ningli berjaga-jaga dalam tindak lanjut kecuali untuk serangan awal. Mu Yun tampaknya menggunakan susunan batas 4 gerbang dalam satu nafas. Batuk, batuk, debu mereda dan sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu Ningli, saudara pendeta, kamu menyembunyikannya. Pada saat ini, Ningli menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Rangkaian batas 4 gerbang ditampilkan dalam satu tarikan napas, dan koneksinya mulus. Pada saat ini, Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, kakak bela diri Ning, biarkan aku memiliki 7.000 pola batas. Bukan itu masalahnya, jika aku menggunakan 7.000 pola batas, bukankah aku akan menggertakmu? Ningli berseru. Tampaknya Tuan mengambil seorang murid berbakat untuk kali ini tanpa bayaran. Bersenandung, dengungan dingin terdengar saat ini. Divan berteriak saat itu, Ningli, di mana otakmu? Mu Yun mengatur susunan sihir yang dapat diubah untuk pertama kalinya. Kamu harus berhati-hati apakah ada penipuan. Serang kamu dengan ribuan susunan pedang roh. Kamu harus lebih berhati-hati jika ada penipuan. Tempat yang kuat dari pembagian susunan batas tidak hanya kontrol dan kecepatan setiap susunan batas, tetapi juga kerjasama antara susunan batas. Begitu dia mengatakan ini, Ningli segera meluruskan tubuhnya. Divan memarahi, kamu, bisakah kamu menggunakan otakmu lebih banyak? Tuan, aku tidak berpikir untuk berduel dengan pendeta. Kamu tidak boleh sembarangan bersaing dengan siapapun. Layar tanah memarahi dan berkata, hadapi tembok dan pikirkan masa lalu. Apa, kamu ingin aku menemanimu? Petik 2, lebih baik berdiri dan pergi dengan pahit. Siapa yang membiarkan orang ini membenci Mu Yun? Kalian semua tersebar. Layar darat terbuka saat ini. Mu Yun tinggal. Divan memandang Mu Yun dan berkata, pencapaian susunanmu. Si Yeqing memberitahuku bahwa dia mengajarimu, tapi sekarang sepertinya dia tidak mengajarimu. Mu Yun mengangkat tangannya dan berkata, murid itu beristirahat di istana Si Yuan. Jika tidak mungkin memadatkan dari 1.000 pola batas menjadi 4.000 dalam 10 tahun. Divan mengangguk dan tidak banyak bicara. Petualangan, tidak peduli dari siapa kamu belajar, selama kamu tidak mengkhianati Akademi Yuding, aku tidak akan peduli. Saya mengerti, setiap orang memiliki rahasia kecilnya sendiri. Karena kamu datang ke pintuku, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Ambil kembali susunan 3 gerbang dan pahami dengan hati-hati. Bersama dengan larik batas, pola batas itu penting, tetapi juga penting untuk mempelajari diagram larik batas. Jangan pilih yang satu dari yang lain. Meskipun kamu sekarang berada di alam 3 dunia suci, menurutku tidak sulit bagimu untuk mencapai alam ke-9 dunia suci. Berlatih keras dan berharap untuk mengejar ketinggalan. Jika layar darat memiliki arah, murid itu akan berlatih keras. Divan berkata lagi, saya akan menelepon Anda sebulan sekali untuk berkumpul bersama untuk membahas penelitian dan pengalaman susunan batas. Jing Ze memiliki hati yang baik. Anda dapat berkomunikasi dengan baik. Bukan hal yang baik untuk membangun mobil di belakang tertutup pintu. Ya, Divan sekali lagi memesan beberapa hal lainnya. Oh ya, Divan berkata, Meng Zui, Anda dapat memberitahunya bahwa dia punya waktu untuk pergi ke Wakil Presiden Fang Wenbai. Wakil Presiden Fang Wenbai berspesialisasi dalam seni fisik dan akan sangat membantunya. Mendengar ini,
Matamu. Yun menyala. Tuan, bisakah murid itu pergi ke wakil presiden di Huan? Murid itu juga mengambil jurusan ilmu pedang, dan tubuh pedangnya ditempa. Mendengar ini, Din Divan menatap Mu Yun dalam-dalam. Ya, Divan ragu-ragu dan berkata, tetapi karakter di Huan tidak terlalu bagus. Jika kamu benar-benar belajar anggar darinya, kamu akan dibunuh olehnya. Hah, apa maksudmu? Saya baru belajar anggar. Seluruh kematian, itu berlebihan. Itu saja. Di masa depan, aku akan menyisihkan 1 hari dalam sebulan untuk mengajarimu. Tidak ada yang salah. Silakan dan sibuklah. Ya, turun. Gunung, si Yeching masih menunggu di kaki gunung. Jarang melihat dekan untuk pertama kalinya dan berbicara dengan orang begitu lama. Si Yeching memeluknya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dekan masih menyukaimu. Kakak Ningli, jangan khawatir. Si Yeching berkata sambil tersenyum, orang itu bukan pertama kalinya dia dihukum oleh dekan. Dia sudah lama terbiasa. Ya, si Yeching berkata sambil tersenyum, bicaralah dengan cepat. Apa yang kamu dan dekan katakan? Tidak apa-apa, saya diberi 3 peta batas. Biarkan saya mempelajarinya dengan cermat dan mengajarinya sebulan sekali. 3 matriks batas. Si Yeching melebarkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, layar darat tua ini benar-benar pelit. Awalnya hanya 1 untukku, tapi kali ini 3 untukmu. Yah, katakan padanya cepat atau lambat. Si Yeching berkata lagi, aku baru saja lupa memberitahumu. Petik 2. Yang disebut nama terowongan sebenarnya adalah daftar evaluasi kekuatan. 2 daftar nama Tiandao dan nama terowongan mencatat kekuatan para murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Bahkan jika kamu tiba di halaman Putra Suci, ada daftar Putra Suci. Juga, pencapaian kakak laki-laki Jingze dalam pola batas lebih tinggi dari saya. Anda dapat berkonsultasi lebih banyak jika Anda tidak melakukan apa-apa. Jingxiang, Su Heng dan Ningli memiliki pencapaian yang bagus dalam susunan batas. Juga, jika kamu diintimidasi di halaman terowongan di masa depan, kamu dapat melaporkan nama mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi kamu. Mu Yun mengangguk. Pada saat ini, dia memiliki ilusi. Ini seperti kembali ke masa itu. Lu Qingfeng, kamu Sueki dan dia. Pada saat itu, Lu Qingfeng sama. Seiring berjalannya waktu, keempat guru dan murid sama sekali berbeda. Bunuh langit, bakar tubuh dan mati. Ye Sueki menjadi istrinya. Lu Qingfeng bahkan lebih tidak menentu dan angker. Sampai sekarang, Mu Yun juga menyadari sesuatu. Pastor Mu Qingyu dan kakak seperguruan Lu Qingfeng sama-sama mengetahui banyak hal yang tidak dia ketahui. Apalagi keduanya bersembunyi darinya. Ini membuat Mu Yun sangat tidak nyaman. Setidaknya beritahu dia sesuatu, setidaknya buat beberapa persiapan. Mu Yun telah banyak memikirkan hal ini. Saat ini, karena ayah saya telah menjadi kaisar dewa, masuk akal untuk mengatakan bahwa jika dia duduk di reruntuhan suci Xiaoyao, dia dapat menghadapi Kaisar Ming. Tapi kaisarnya, masih belum diketahui, tumbuh perlahan di langit ketujuh. Sepertinya ayah tidak terburu-buru, dan Kaisar Ming tidak terburu-buru. Ini sudah lama mengganggu Mu Yun. Meski demikian, Mu Yun juga lebih tahu bahwa apa yang dia tanggung pasti tidak sesederhana apa yang disebut nasib Kaisar ke-9. Mu Yun, teriakan menyela pemikiran Mu Yun. Apa masalahnya? Meng Zui datang terengah-engah saat ini. Pergi dan lihatlah. Xie Qing dan yang lainnya telah pergi ke langit dan bumi. Hah? Mu Yun mengerutkan kening. Platform langit dan bumi yang didirikan oleh Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Meng Zui buru-buru berkata, sekali di platform langit dan bumi, kedua orang itu perlu menandatangani perjanjian persaingan. Ada orang yang hanya berbicara tentang menang atau kalah, tapi tidak menyakiti hidup mereka. Ada juga yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Kebanyakan dari mereka berjudi di koin giok suci, tapi Xie Qing berjudi di hidup kali ini. Dengan siapa? Mu Yun mengerutkan kening lebih dalam. Yan, kata-kata itu jatuh, dan mata Mu Yun berubah. Apakah orang ini gila? Kembar 5 suci dunia Yan hitam, dia baru saja mencapai kembar 5 suci dunia. Di mana dia mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri. Dan Wu Yan adalah adik dari putra suci Wu Linglong. Akankah Wu Linglong tidak memiliki apapun untuk melindungi hidupnya dan mengirimkannya ke Wu Yan? Mu Yun memarahi. Meng Zui berkata tanpa daya, awalnya, saya berencana untuk pergi sendiri, tetapi orang ini harus melanjutkan.
Mendengar ini, Mu Yun tertegun. Xie Qing harus pergi ke sekolah sendiri. Apakah orang ini yakin akan membunuh Yan? Nyatanya, keefektifan tempur Mu Yun yang sebenarnya melawan Xie Qing selalu tidak jelas. Apakah orang ini marah atau yakin? Pergi. Bersama-sama, kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Panggung langit dan bumi, terletak di lembah antara halaman Tiandao dan halaman terowongan. Lembah itu sebenarnya adalah platform batu yang ditinggalkan oleh para tetua di halaman tripod batu giok yang memotong gunung langsung dari akarnya. Saat ini, sekilas terdapat sekitar ratusan anjungan batu, besar dan kecil. Platform batu bundar dengan diameter 100 kaki dikelilingi oleh banyak orang saat ini. Dibandingkan dengan beberapa orang di platform batu lainnya, platform batu ini sangat hidup. Mu Yun melihat ke arena tantangan dan Xie Qing berdiri dengan tangan tertunduk, wajahnya tenang. Di sisi berlawanan adalah Wu Yan. Di bawah arena tantangan, banyak murid Akademi Tiandao berpakaian putih sedang bersorak saat ini. Sebaliknya, hampir tidak ada murid terowongan berwarna hitam. Saat ini, Mu Yun dan Meng Zui datang. Bocah bau, apakah kamu gila? Mu Yun memarahi. Xie Qing berbalik dan menatap Mu Yun dan berkata, tidak. Orang ini terlalu sombong. Aku khawatir, saat kita semua tiba di Wuzong Suci, diperkirakan dia tidak berani bertarung dengan kita. Baru saja, 3 suci Laosu membunuh 5 suci, yang juga bisa terkenal di halaman tripod batu giok. Mu Yun berkata lagi, apakah kamu serius? Tentu saja, Xie Qing memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, jangan pikir kamu baik, aku tidak buruk, oke. Mendengar ini, Mu Yun tidak banyak bicara. Kalau begitu berhati-hatilah. Jangan khawatir, lihat. Xie Qing tidak peduli sama sekali saat ini. Di sisi lain, wajah Wu Yan bahkan lebih cuek saat tangannya negatif. Awalnya itu adalah semut mol, tapi sekarang hanya semut mol yang lebih besar. Wu Yan mencibir, aku benar-benar berpikir aku bisa berbalik. Aku tidak membunuhmu pada awalnya. Sejauh yang aku ketahui, membunuhmu hanyalah usaha kecil. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Xie Qing mengendus dan tidak peduli. Pada saat ini, ada banyak kebisingan di kerumunan. Saya melihat banyak murid Akademi Tiandao, beri jalan. Di samping arena tantangan, bayangan indah datang dengan langkah kaki. Di sisinya, beberapa murid berbaju hijau juga mengikuti. Murid Qingyi, halaman putra, wanita pertama, dengan postur anggun dan wajah menawan, memiliki rambut panjang dan temperamen unik yang tak terkatakan, yang membuat orang merasa hangat dan bergerak. Kakak, kenapa kamu di sini? Wu Yan memandangi wanita muda itu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Omong kosong. Saat seorang wanita membuka mulutnya, meski sedang marah, suaranya tetap membuat orang merasa garing dan mati rasa. Kakak, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya, kata Wu Yan lagi. Pertempuran hidup dan mati antara langit dan bumi jarang muncul di halaman tripod batu giok. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Wajah Wu Linglong dingin. Kakak, jangan khawatir. Orang ini jelas bukan lawanku. Wu Yan bersumpah, saya orang suci dunia. Dia hanya orang suci dunia. Pada saat ini, wajah Wu Linglong menjadi semakin dingin. Xie Qing, bagaimana Anda membatalkan? Su Lingyan, Bi panjang. Batalkan, membatalkan. Xie Qing dan Wu Yan tertegun. Tidak, Wu Yan segera berteriak. Itu tidak mungkin. Saat ini, Xie Qing memeluk tinjunya dengan kedua tangan dan bercanda, cewek, kamu terlihat baik. Bagaimana, kalau menjadi wanita pamanku Xie? Aku akan membatalkan kompetisi. Aku tidak akan membunuh saudaramu. Begitu komentar ini keluar, semua orang tercengang. Apakah Xie Qing mencari kematian? Di seluruh halaman Yuding, siapa yang tidak tahu bahwa Wu Linglong adalah dewi yang dikejar Tian Yuan dengan keras? Xie Qing berkata begitu. Ini hampir fatal. Ketika Wu Yan mendengar ini, dia semakin marah. Aku ingin mati. Si Qing bersenandung, ketika aku dan kakakku baru saja tiba di pegunungan Donghua, kamu tidak menganggap remeh kami. Jika kamu tidak membunuh kami hari itu, kamu pasti akan mati hari ini. Saya orang yang bersyukur dan balas dendam. Tidak ada yang bisa mengadu domba saya kecuali saudara laki-laki saya. Xie Qing hampir meraung. Saat ini, mereka memiliki sedikit ruang untuk relaksasi. Bocah bau, aku diurus oleh kakakmu setiap hari. Aku tidak tahu apakah itu perawatan kakak iparmu. Kupikir aku benar-benar pangeran. Hidup dan mati telah ditentukan. Xie Qing,
Ini kamu hari ini dan Muyun besok. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Setelah minum sepatah kata pun, Wu Yan terbunuh dalam sekejap. Ledakan, 2 orang 4 tinju berlawanan, raungan, terdengar saat ini. Suara ledakan terus menyebar. Di sekitar arena tantangan, cahaya terang. Arai batas, yang terwujud pada saat ini, menghalangi akibat dari pertarungan antara keduanya dan tidak dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Hah! Wu Yan menatap Xie Qing saat ini. Dia melihat bahwa Xie Qing tinggi dan lurus, seolah dia tidak terluka. Tritunggal Maha Kudus dunia dapat mendukungnya bahkan jika dia menerima pukulan. Orang ini, itu tidak mudah. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya. Bocah bau, sepertinya kemampuannya tidak kecil. Wu Yan mendengus, tetapi kamu masih harus mati. Jika kamu berada pada level yang sama denganku, kamu mungkin lawanku. Tetapi jika kamu lebih rendah dariku, kamu akan mati. Ada begitu banyak omong kosong. Saat kamu mati, kurasa kamu tidak akan berpikir begitu. Xie Qing saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung meninju. Raungan terdengar pada saat ini. Xie Qing tiba-tiba memadatkan cakar yang tajam sebelum bertinju. Cakar yang tajam sangat tajam. Itu menembus udara dan mengeluarkan suara kicau, yang membuat takut gendang telinga orang. Pada saat ini, napas Wu Yan tertahan. Jiwa Vajra, cahaya keemasan tangannya meletus dari tubuhnya. Cahaya keemasan memadat menjadi Dewa King Kong yang duduk bersama dalam kehampaan. Kedua telapak tangan diayunkan dan 10 jarinya berlawanan, dan raungan pecah dalam sekejap. Boom, claw dan telapak tangan bertabrakan. Di arena tantangan, ada banyak kebisingan. Dong, sebuah suara tumpul terdengar. Keduanya berpisah pada saat ini. Kali ini, penghinaan di wajah Yan benar-benar hilang. Xie Qing bukanlah orang yang tidak punya otak. Berani bertarung di bawah jenderalnya yang galak. Orang ini memiliki beberapa keterampilan. Faktanya, berapa banyak murid di Akademi Yuding yang bodoh. Siapa yang tidak tahu bahwa saudara perempuannya adalah Wu Linglong, dan Tianyu, yang pertama dalam daftar orang suci dan anak laki-laki, terus mengejar saudara perempuannya. Xie Qing dan Muyun juga harus tahu. Tapi mereka masih memikirkan balas dendam, tidak menyerah padanya. Apakah kedua orang ini bodoh? Jika Anda bodoh, tidak mungkin mencapai alam dunia suci dan menjadi murid Akademi Terowongan. Hanya 2 orang, berani. Yang lain berpikir mereka harus dinasihati dan ditakuti. Mereka tidak dinasihati dan takut. Saat ini, mata Yan terasa dingin. Dengan dengungan rendah, ada lapisan pelindung di permukaan tubuh Wu Yan, yang secara bertahap memadat. Di antara tangannya, pistol panjang muncul saat ini. Armor dan tombak senjata dunia. Ketiga, saat ini, Wu Yan tidak lagi meremehkan Xie Qing. Dengan sembarangan, tubuh dan kematian menghilang. Dia bukan orang seperti itu. Tembak, setelah minum, tombak itu seperti naga. Cahaya berkumpul di satu titik dan menembus kehampaan. Dia langsung membunuh Xie Qing. Mata Xie Qing dingin. Dia selalu tertawa dan tertawa. Jika dia tidak memiliki garis lurus, bukan berarti dia tidak memiliki garis lurus dalam pertarungan hidup dan mati. Jika demikian, saya tidak tahu berapa kali saya telah mati. Pada saat ini, permukaan tubuh Xie Qing, dengan cahaya cian samar, menutupi setiap inci tubuhnya. Skala naga, mata Muyun berbinar. Si Qing mampu mengosongkan sisik naga dan menutupi permukaan tubuhnya. Ini bukan yang bisa dilakukan orang biasa. Tidak ada naga biasa yang bisa melakukannya. Setidaknya dia bisa berubah menjadi naga sekarang, tapi Jackie Chan adalah Jackie Chan dan tidak bisa menutupi sisik naga. Aku benar-benar mengira aku takut padamu. Xie Qing bah seteguk. Di tangannya, udara hegemoni menyebar. Tiba-tiba, pada saat ini, Xie Qing memberi orang perasaan bahwa dia mendominasi dan tidak lebih lemah dari Wu Yan. Muyun juga merasa bahwa tombak itu sangat cocok dengan temperamen Xie Qing. Ini bukan perangkat batas sederhana. Tampaknya mengandung hal-hal lain. Bajingan ini, Muyun memarahi dan berkata, ada banyak hal yang tersembunyi. Aku tidak pernah menggunakannya denganku. Ya, Xie Qing jarang menggunakan kedua metode ini saat bersamanya. Setiap kali saya dipukuli di sana, berpura-pura miskin dan tidak mau melakukan yang terbaik. Hanya untuk membuatnya berbuat lebih banyak. Hari ini, saya melakukannya sendiri. Saya mencoba yang terbaik. Saya harus membunuh Wu Yan. Meng Zui tampak khawatir saat ini. Jangan khawatir.
Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Xie Qing bisa berhasil, dan Wu Yan akan mati. Kesenjangannya agak besar, bisakah kamu tidak khawatir? Meng Zui berkata dengan getir, orang ini, sama sepertimu, omong kosong. Mu Yun tertawa dan tidak banyak bicara. Omong kosong, ini omong kosong. Namun, dia dan Xie Qing selalu seperti ini. Kamu memiliki kepercayaan diri yang besar. Suara dingin terdengar. Di sisi lain, Wu Linglong memandang Mu Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, kesenjangan antara dua alam tidak bisa dihaluskan jika bisa dihaluskan. Mu Yun tersenyum, ini hanya 2 kali lipat. Bukan apa-apa, jika kamu bertarung dengan saudaramu di alam yang sama, kamu akan menggertak saudaramu. Manfaat lidah, apakah itu keuntungan lidah? Aku tidak akan tahu jika aku melihatnya. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wu Linglong. Bagaimanapun, ini di bawah panggung langit dan bumi. Setidaknya dia adalah murid dari alam suci. Bahkan jika Wu Linglong adalah putra Tuhan, dia mungkin dihukum karena membunuh beberapa murid di rumah sakit kemanusiaan. Akan menjadi masalah besar untuk memindahkan murid-murid dari rumah sakit terowongan. Saat ini, pertarungan antara Xie Qing dan Wu Yan berlanjut. Bahkan, wabahnya menjadi semakin intens. Serangan tombak Wu Yan cepat dan keras, dan Xie Qing tidak buruk untuknya. Di antara mereka, itu memberi orang perasaan bahwa ada sedikit perbedaan. Pada saat ini, Yan menjadi semakin cemas. Bajingan ini benar-benar baik, setidaknya itu bisa menahan serangannya. Sulit untuk mencapai triple dunia suci. Boom, sebuah raungan terdengar. 2 angka terbuka saat ini. Wu Yan menatap Xie Qing dengan mata dingin. Tampaknya dunia ini suci, tapi itu saja. Kupikir itu akan sangat kuat. Xie Qing mencibir. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga meledakkan mentalitasmu. Mati sesukamu. Saat ini, Wu Yan melangkah keluar. Dawu Jin Jue, dengan tangisan pelan, untuk sesaat, senjata panjang itu berdiri di sampingnya, dan Yan mengangkat tangannya. Di antara lengannya, cahaya yang sangat panas berkumpul menjadi bola dan kemudian menyebar. Momentum yang mendominasi mengembun pada saat ini. Api, tiba-tiba, gelombang udara panas, hitam besar memakan langit. Setelah minum, cahaya meledak di depan tubuh Wu Yan. Awalnya di antara lengannya, cahaya hitam keemasan, yang kurang dari 1 meter, meluas menjadi 100 meter dalam sekejap. 100 meter emas dan hitam, bergegas keluar dalam sekejap dan membunuh tepat di depan Xie Qing. Pada saat ini, api ganas langsung mengikat sosok Xie Qing. Di bawah cahaya api, terlihat jelas bahwa kekuatan Xie Qing tampaknya telah dilucuti dari kepompongnya, dan kekuatan batas secara bertahap runtuh. Pada saat ini, Mu Yun memiliki ekspresi dingin. Wu Linglong mencibir, aku, keluarga Wu Jin Jue yang agung, pedang tanpa batas, keluarga Wu, telah dibaptis oleh matahari dan memurnikan Wu Jin Jue yang agung sejak masa kanak-kanak. Di bawah celah antara 2 alam, tidak seseorang dapat melawan Wu Yan. Mu Yun mendengar ini, tapi matanya bergerak. Itu benar, Meng Zui berkata, belum berhasil. Kakakku sangat kuat, alam kaisar membunuh orang suci. Mu Yun tertegun. Xie Qing, benar-benar, Meng Zui menatap Mu Yun. Artinya jelas, terlepas dari apakah ada, kulit sapi itu harus diledakkan. Sekarang wajah Wu Linglong membuat orang ingin dihajar. Namun, itu bukan lawan. Sebagai anak Tuhan, sulit untuk mengatakan apakah itu tingkat penghormatan dunia atau Tuhan dunia. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba berubah di platform langit dan bumi. Dalam cahaya panas, sosok terikat Xie Qing keluar selangkah demi selangkah saat ini. Dengan langkah tegas, sosok Xie Qing ada di Jinwu, tetapi tampaknya menjadi lebih agung dan tinggi. Bocah bau, sial, Xie Qing memarahi, ketika saya adalah seorang pria terhormat, saya mengalami ujian yang lebih kejam dari ini. Apakah Anda memenuhi syarat untuk membakar kakek saya? Sebuah kata pelecehan, sosok Xie Qing saat ini, secara bertahap keluar. Dengan lambaian tangannya yang besar, dalam sekejap, cahaya biru mengembun menjadi cakar naga dan langsung menyambar leher Wu Yan. Tidak mungkin. Pada saat ini, katakan padaku apa yang tidak mungkin. Kamu bisa makan makanan penutup. Kata-kata Xie Qing jatuh, dan beberapa cahaya tajam muncul di cakar tajam itu dalam sekejap.